siang pemirsa, apa kabar Anda semua? Saya Kak Rose. Mohon maaf ini hari ini memang sunyi senyap karena kita mulai hari Senin ini dengan moodnya adalah healing ya. Penuh dengan oh udah ada. Hai. Saya Kak Rose, hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke. Baik, kalau biasanya kita mulai setiap perjumpaan kita di pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tadi setelah aku keliling-keliling, beritanya tuh banyak sudah terjadi di hari Sabtu minggu kemarin ya. Jadi kalau diberitakan di hari Senin ini sudah agak terlambat. Hari ini yang terbaru adalah ada lagi sidang ya, sidang ongoing ya. Sidang ongoing dari pertikaian yang sudah lama sekali, jadi aku lelah juga membahasnya. Gimana kalau kita bahas langsung ke bintang tamu kita karena ada pesulap merah. Memang dia udah ada di mana-mana. Kemarin dia udah diwawancara, tapi kan belum aku ngobrol. Aku belum ngobrol sama dia, ya kan. Nah, langsung aja kalau gitu. Kita lihat dulu profilnya Marcel Radival atau pesulap merah berikut ini. Marcel Radival, pesulap berusia 26 tahun yang menamai dirinya pesulap merah ini kerap membuat konten membongkar trik paranormal yang ia duga palsu seperti penggandaan uang, keris petir, dan sanksi terhadap kesurupan serta anak indigo. Pria yang belajar sulap sejak SMK, Juli kemarin berseteru dengan Gus Samsudin, pemilik padepokan di Blitar, setelah pesulap merah menyebut pengobatannya palsu karena menggunakan trik sulap, salah satunya pembersihan santet dengan membakar tisu tanpa api. Pesulap merah kemudian datang ke padepokan Gus Samsudin karena merasa mendapat undangan terbuka, namun berujung kisruh hingga dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian serta nama aslinya dibongkar yaitu Haris Setianto. Bagaimana kelanjutan kasus pesulap merah dan Gus Samsudin? Dan benarkah ia kerap membongkar praktik pengobatan supranatural demi menaikkan namanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah di sini sebelah saya, pesulap merah Indonesia. Karena dia suka warna merah, kamu suka warna merah ya. Iya. Bosen yang hitam-hitam ya. Nah, saya juga langsung ya kalau ada yang ini duduk dulu di sini kamu. Kalau biasanya kamu diajak ngobrol baik-baik, kalau di sini enggak. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu. Langsung Boleh, jawab. boleh. Ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Oke. Itu petirnya emang keluarnya cuma dari alat musik ya. Iya. Bukan dari hal-hal lainnya. Oke. Apa Marcel yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat pesulap merah kayak pahlawan kesiangan? Ya, lebih baik pahlawan kesiangan daripada nggak bangun sama sekali. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat pesulap merah bongkar praktik dukun karena alasan tanggung jawab dan takut diazab sama Allah, tapi bikin nama baik orang lain diserang lalu dibully? Nggak takut juga, itu kan dosa. Ya, kalau saya dibilang mencemarkan nama baik orang dan bikin orang lain dibully, berarti polisi juga bikin maling dibully. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Marcel ketika mendengar kalimat pesulap merah itu orangnya suka gaslight dengan teori-teori logika sulapnya. Kalau ada yang nggak setuju sama dia, langsung dianggap jelek aja pokoknya. Ya, yang saya bongkar rahasianya adalah rahasia perdukunan, bukan rahasia sulap, sekali lagi. Oke. Yang merugikan masyarakat Indonesia. Yang merugikan. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat nggak semua hal yang kamu anggap benar itu harus kamu sudutkan dengan logika dan pembenaran kamu, hai pesulap merah? Ya, tidak disudutkan. Saya tidak pernah menyudutkan. Saya hanya mengedukasi bangsa Indonesia agar tidak mudah tertipu oleh masyarakat, oleh dukun-dukun berkedok agama. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat minta orang lain jujur tapi sendirinya nggak jujur, namanya aja bukan nama pakai nama asli? Ya, sengaja saya membedakan antara dunia kerja dan dunia asli agar tidak tercampur. Oke, gitu aja ya. Ya. Oke, baiklah. Marcel, silakan duduk di kursi dulu, kita ngobrol-ngobrol. Di sebelah mana? Sebelah sana Marcel. Oke. Oke Marcel, kita lihat ini kompilasinya. Ini kamu lagi ramai diperbincangkan banget gitu ya, karena orang melihat bahwa ya itu benar yang kamu bilang, kamu mengedukasi. Ada banyak hal ternyata, itu dijual ada tuh yang kayak gitu. Ada ya ternyata ya. Ada. Benda-benda kimia yang bisa kebakar sendiri, apalah gitu ya. Dan kita lihat ini ada beberapa kompilasi di mana pesulap merah ini membongkar beberapa trik yang seringkali kita lihat di oknum-oknum apa itu namanya? Perdukunan itu. Perdukunan, iya. Kita lihat yang berikut. Kamu kan emang menekuni dunia sulap, itu kan udah lama ya, udah lama. Sebenarnya bukan dunia sulap Apa aja. dong namanya? Dunia Metalis. sulap, dunia supranatural, metafisik, spiritual, saya mendalami semua. Kamu mendalami semua. Belajarnya ke siapa?
Macem-macem. Yang metafisik ke siapa? Metafisik ke Pak Yan Nurindra ada. Pak Yan. Itu Pak Yan Nurindra apa sebutannya? Udah almarhum sekarang. Itu sebutannya apa berarti profesinya Apa? dia? Dia sebenarnya ketua atau pemilik dari Indonesian Board of Hypnotherapy. Hipnoterapi. Sekolah hipnotis terbesar. Oh, oke. Dan juga guru besar Reiki ada. Oh, oke. Terus kalau yang lain-lain belajarnya sama? Cuma satu orang aja atau banyak Enggak, guru? saya belajar tuh banyak orang. Jadi setiap orang yang saya ketemui, saya cari tahu nih kelebihan dia apa, terus saya sharing. Oh, misalnya contoh kelebihan apa misalnya? Kayak misalkan tahu rahasia perdukunan tentang jenglot. Saya cari tahu tentang jenglot tuh sebenarnya apa, Oke. sejarahnya bagaimana. Terus kayak misalkan semar mesem, aslinya dari mana, Oke. awalnya kenapa bisa sampai dipercaya jimat. Oke. Saya cari terus. Siapa sebenarnya. itu kalau kamu belajar semar mesem tuh Macem-macem ya. Oh, macem-macem. Macem-macem, iya, nggak bisa disebutkan satu profesinya apa ya? Tadi kan ada master Reiki, Iya. hipnoterapi, terus apa lagi? Profesinya tuh ada yang backgroundnya memang pecinta wayang, backgroundnya ada yang hipnoterapi atau hipnotis, ada yang backgroundnya pengobatan tradisional. Oh, pengobatan Iya. tradisional. Jadi Pengobatan macam-macam. pengobatan tradisional pakai apa? Pakai gitu-gitu. Pakai yang energi, Pakai EFT, energi? iya, ada yang pakai energi, ada yang EFT, tau nggak EFT? Apa tuh? EFT itu yang ditepuk-tepuk. Oh, enggak? ada di titik-titik yang apa? emotional freedom technique. Oke, Ada. Ada quantum touch. Jadi Oke. dulu memang banyak pelatihannya. Saya juga ikut-ikut workshop gitu-gitu. Oke. Nah, ada nggak yang kamu tanyanya sama yang punya kemampuan indigo? Kok indigo begini ya? Nggak indigo beneran? Ya, iya kan ada gitu yang, Iya. yang dari lahir dia bukan belajar tapi dia memang punya kemampuan itu given gitu. Tergantung indigo yang dimaksud apa nih? Ya, misalnya dia punya kelebihan bisa Apa? misalnya bisa punya lebih sensitif untuk melihat yang Ya. tidak kamu bisa Oke. lihat. Ada kan yang kayak gitu. Ya, ya. Ada yang Nah. bisa dapat potongan-potongan gambar yang ternyata kejadian beberapa saat kemudian gitu. Atau Kalau- indigo yang bisa apa macam-macam Ya. kan? Kalau indigo yang bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena halu itu masuknya bagi saya. Halu. Kamu dapat pemikiran bahwa itu halu karena karena dia bisa lihat kan kamu nggak bisa lihat. Dari mana kamu tahu dia bohong? Beberapa kali saya udah buktikan soalnya. Gimana Kayak misalkan, cara lu bisa ngelihat nih. Iya betul bisa ngelihat. Ya udah, jinnya ada di mana? Ada di sini nih. Oke. Bisa komunikasi, bisa. Oke, kepala jinnya ke arah mana? Ke arah depan. Oke ya. Bisa komunikasi ya. Jinnya ke arah depan. Oke. Sekarang gue tulisin 5 angka di sini, gue kasih lihat ke jinnya. Nah, lu tanya ke jinnya, angka yang gue tulis berapa? Oke. Ya kali Nggak jinnya boleh. nggak bisa beda kali angkanya nih. Buktinya bahasanya sama. Oh, bahasanya sama. Lah iya kan dia bisa komunikasi. Oh, itu berapa orang yang kamu tes begitu? Semuanya. Semua yang aku bisa ngelihat jin, bisa ngelihat itu. Semuanya? Iya. Lebih dari 5? Lebih. Kalau ada orang ketemu sama saya kayak gitu, bisa ngelihat jin nih gue nih gitu. Oh, Saya oke. tes kayak gitu. Oh, Roy Kiyoshi kemarin ditanya gitu nggak? Hah? Kamu Enggak. ketemu? Karena Kenapa? masuknya ya hiburan aja Oh, dia. masuknya hiburan aja. Kamu nggak percaya kalau dia punya kemampuan indigo? Lo nggak percaya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Iya dong. Oke. Nah, ada artikel bukan Marcel Radival ini. Ini belum selesai bahasanya. Apa sih kalian ini? Oke, lanjut. Berikutnya aku belum selesai. Oke. Oke. Terus kan setahun terakhir ini kamu baru tuh membongkar yang emang biasanya kalau orang yang menyebut dirinya bisa menyembuhkan dengan ya gitu-gitulah ya, yang pakai asap, pakai apa Iya. gitu ya. Dan menunjuknya kan kayaknya ada satu orang gitu yang kayak kamu incer banget. Nah, itu gimana tuh? sebenarnya saya nggak pernah ngincer satu orang. Nggak pernah. Nggak pernah. Secara general jadi. Iya, saya selalu membongkar sesuatu secara general. Kayak misalkan nih, saya mau bongkar yang tisu. Ya, yang tisu kebakar sendiri, saya cari di YouTube, ada nggak nih dukun yang praktekin? Oke. Semua dukun yang praktekin itu saya reaction. Oh. Saya reaction, oh ini kayak gini caranya, ini kayak gini, terus saya praktekin, saya bongkar. Jadi ada beberapa ya, Iya, nggak betul. ngincer satu doang. Enggak, saya Jadi nggak pernah. kenapa berlabuhnya kayak cuma satu orang gitu yang kamu datengin? Sebenarnya Bu, yang saya datengin udah banyak, bukan dia doang. Oh, tapi kenapa yang ini yang viral kan ada videonya? Iya, karena kemarin rusuh dianya. Karena kan yang lain-lain nih, diajakin pembuktian, dia tanda tangan ada surat perjanjian, selesai surat perjanjian, ketemu di lokasi, tanda tangan, pembuktian kita kayak ilmu anti tonjok, ya saya tonjok, ya kena, Oke, ya kan terus? gagal. Terus kayak ilmu pelet, saya suruh ya udah pelet, saya mau pelet Nancy Momolen di luar negeri, saya pengen inbox saya coba silakan. Ya. Gagal. Oke. Atau minimal Dinar Candy lah yang deket sama saya nih. Coba kira-kira gimana caranya Dinar Candy itu inbox langsung secara mendadak. Nggak bisa, banyak Nggak bisa. alasan. Banyak alasan. Terus ada lagi orang aku bisa nangkap jin ke dalam botol. Saya suruh aja ya udah masukin jin ke dalam botol, dioplos saya mau mabuk jin. Nggak bisa, alasan aja deh. Kan kalau enak ya, kalau bisa nih
Wah, mabok jinoplosan Jadi nih. kamu datang ke beberapa dukun gitu Iya. melakukan pembuktian itu gunanya, tapi kan nggak ada tayangannya juga kan? Ada. Oh, ada Semua juga. di channel saya tuh ada lengkap. Sebenarnya gini, bukan saya yang menantang. Oke, Tapi saya membongkar, terus ada dukun-dukun panas bilang, "Wah, lunya nih belajarnya dikit gitu. Pembuktian sini." Nah, pembuktian lah. Saya fair aja berarti ya. Iya, saya iyain doang. Kamu yain doang. Iya, saya iyain ya udah. Oke. Akhirnya kalah, emosi sendiri deh. Oh. Nggak, tapi apa pemicu awalnya sih sampai kamu memilih kontennya itu gitu? Hah? Memilih konten itu karena ya pertama saya merasa dititipkan pengetahuan di balik rahasia perdukunan tersebut, rahasia-rahasia paranormal tersebut. Nah, kalau saya tidak sampaikan, ini bahaya. Nanti khawatir di kehidupan berikutnya saya ditanya sama Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla. Oke. Ditanya, "Lu kenapa nih? Nggak, gue udah Meneruskan. titipin, iya, kok nggak meneruskan informasinya?" Apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu dititipin itu? Ya karena saya tahu semuanya, Tapi rahasia perdukunan. dari rasa keinginan tahuanmu itu. Iya. Kamu punya pengalaman keluarga atau apa yang punya pengalaman begitu? Saya Dan sendiri dulu awalnya. kayak gimana? Jadi kayak zaman-zaman SMK tuh ya, itu ada teman saya yang katanya, "Ini pasti dipelet nih." Ya dipelet nih, jadi nempel banget gitu. Teman kamu yang dipelet? Iya, Oke. terus saya coba nih ke orang yang katanya pinter. Iya, katanya pinter. Saya tanya, "Bener nggak dipelet?" "Oh iya nih, beneran dipelet. Syaratnya ini kamu harus pakai sempak doang keliling komplek buat menghilangkan pelet dia kalau kamu mau bantu gitu." Oke. Kamu yang pakai sempak, bukan dia yang dipelet ya? Iya, iya. Katanya buat membantu. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu bayar mahar ke saya Oke, aja. berapa waktu itu? Iya, bayar mahar ke saya aja. Waktu itu saya belum nanya ke situ, saya masih, masa iya sih? Aneh banget gitu kan. Nah, akhirnya untungnya pada saat itu saya nggak percaya kayak gitu aja. Dan saya malah, masa iya sih ada ilmu kayak gini? Saya pelajarin, oh ternyata nggak ada. Oh, ternyata nggak ada. Jadi nggak percaya. Jadi teman kamu itu akhirnya putus nggak sama pacarnya? Ya putus karena bucin aja emang dia, bukan dipelet. Bukan dipelet ya. Kenapa kamu tertarik pengen nyembuhin nih teman kamu yang katanya dipelet sih? Kamu naksir dia nggak naksir kamu? Atau gimana? Enggak. Dia minta bantuan. Kan dia tahu saya belajar sulap banyak, keajaiban banyak. Oh, dia nanya, "Gue dipelet nggak sih?" Gitu. Iya, betul. Oh, oke. Dia nanya. Nah, ya udah saya pengen berusaha ngebantu gitu loh. Oh, oke, baiklah. Nah, ini ada yang berikutnya. Kan kamu tadi bilang katanya kamu namanya yang kamu pilih adalah Marcel. Siapa namanya? Marcel Radival. Radival. Padahal itu kan bukan, itu nama pekerjaan kamu. Apa sih arti nama Marcel Radival itu? Dan kenapa kamu pilih nama itu? Itu panjang ya sebenarnya. Aduh, berapa menit nih? Itu panjang. Panjang. Dari tahun 2014 lah kalau nggak salah. Itu udah langsung begitu atau gonta-ganti? Gonta-ganti dulu. Oke. Jadi kan semua pesulap punya nama panggung kan pada Iya. saat itu. Dulu awal-awal belajar sulap saya pengen nyari tahu nih apa nih yang bagus gitu. Saya cari-cari pemberani. Nah, Marcel tuh artinya pemberani Oke. sebenarnya. Radival? Radival tuh dulu saya di Google cari nih nama terbaik di Indonesia yang belum pernah ada. Oke. Keluar satu Radival itu. Artinya apa? Nggak ada, nggak tahu, bagus aja udah. Akhirnya saya pakai lah Marcel Radival untuk dunia kerja. Untung bukan Marcel Radikal. Waduh. Nah, sekarang kita mau lihat secara langsung nih ya, Oke. trik-trik yang biasa kita lihat di praktek penyembuhan yang apa tuh namanya istilahnya ya, orang pintar gitu ya, Orang pintar, katanya. orang pintar gitu Katanya. ya. Yang misalnya kalau ada kena dipelet, kena disantet gitu ya, pakai telur, terus Iya. telurnya dipecahin, itu ada rambut, ada paku, ada apa Iya, gitu iya, ya, iya. atau misalnya dipindahin ke kelapa gitu dan sebagainya iya, gitu ya. Ada videonya, ini videonya yang biasanya, nah nanti kita lihat Marcel melakukannya di sini gitu. Lihat berikut. Oke, sekarang kita ke telur dulu. Di meja sudah ada telur 4 biji. Ini telurnya siapa yang nyiapin telur? Nggak tahu. Marcel sendiri, kamu sendiri? Iya, iya. Kamu sendiri yang nyiapin telurnya. Coba aku periksa dulu telurnya ya. Iya. Oh, seperti telur normal ya. Biasanya sebenarnya ini kan telur-telur ini dibawa sama pasiennya. Oh, oke. Biasanya. Ini mau langsung saya bongkar atau praktekin dulu? Bongkar dulu. Hah? Bongkar dulu. Terserah, enaknya gimana? Nggak apa-apa. Atau kamu praktekin dulu ya, baru kamu bongkar ya? Nih lihat. Satu telur yang udah disiapin biasanya ditaruh di bawah kaki seperti ini. Oke. Biasanya sambil sila. Oke. Nah, korban bawa telur nih. Ini saya bawa Silakan telur bawa. di. Iya. Oke. Penyakitnya apa? Ini ya, ini telur dari kamu ya. Iya. Ya. Nah, ini kenapa dipilihnya warna putih agar ketika ditukar nggak kelihatan warnanya. Kalau yang warna coklat kan suka beda-beda warna coklatnya. Iya. Jadi harus telur ayam kampung Iya, yang putih. betul. Oke, nah. Persyaratan. Keluhannya Nih, apa ya? Keluhannya apa? Aku suka gemetar kalau di sebelah cowok ganteng. Oh, suka gemeter. Iya. Nah, pada saat ngobrol ini ditukar. Oh, oke. Set. Tuh. Pada saat ngobrol ditukar. Itu dikempit gitu nggak pecah telurnya? Enggak. Oh, enggak. Kan oke. ini kulitnya nggak Oke. keras kan. Oke, terus. Nah,
Oke, suka gemeter ya? Wah, saya lihat memang ada yang kirimin nih. Oh, ada yang kirimin. Iya, nah ini yang kirimin nih ada jin yang gelendotan nih biasa gitu. Susah banget ya. Terus, terus. Iya, ini kayaknya jinnya nganggur nih. Iya, jadi gelendotan aja ya. Nih, bentar, saya tarik nih ya kirimannya nih. Oke. Ini saya ngelihat kirimannya memang pakai jasa ekspres nih, sehari sampai. Cepet Iya. ya. Oke. Ini saya tarik ya. Oh, wah. Nah ini kan telur dari kamu ya. Oh, nah udah ketarik. Nih, ini bukan trik, bukan sulap biasanya gitu. Oke. Ya, ini kita pecahin. Tuh, ini tuh. Iu, warnanya hijau. Ya kan? Nah ini biasanya kan warna merah. Itu biasa warna merah. Ini warna hijau nih. Dan bukan hanya warna hijau, di sini ada kawat-kawat, ada paku. See? Iya, ada jarum pentul ya. Iya. Enggak ngomong-ngomong. Ini kan kamu tuker tadi dari situ, ya kan? Lah, itu si telur ini bisa jadi warna hijau, ada pakunya masuk ke sini gimana caranya? Nah, ada cara pembuatannya. Ya itu. Sebenarnya di channel saya ada. Nah, di sini ini saya kasih tahu. Cuma nggak bisa lengkap karena lama buatnya. Nih, kayak misalkan Paku. pakai paku nih satu. Paku ini kita ambil satu mana nih? Nah, Kamu nih. bolongin. Ya betul. Jadi diketok-ketok sedikit di sininya nih. Sampai bolong. Dikit aja. Masuk. Kalau Ah. masukin rambut gimana masukin rambut? Iya, nanti kan udah kecipta bolongnya tuh. Nah, dari bolongnya itu bisa dimasukin Masukin segala apapun. macam. Terus bolongannya ditutupnya Kecil. pakai apa? Ditutupnya pakai lilin. Oh. Biasanya. Gila kalau lama berarti ada banyak tuh ya. Ini ya yang pada prakarya ya. Iya. Karyawannya. Oke, sekarang kalau kelapa. Kelapa. Kelapa kan nggak bisa disembunyiin di sini, di selempitan ayo. Nggak bisa. Oh. Kalau kelapa disembunyiinnya di mobilnya biasanya. Terus? Mobil si dukun. Oh, mobil. Jadi kelapa aku si bawa nih. Yang Ya. bawa kan aku bawa kelapa nih, bawa Oke. kelapa nih. Aku bawa kelapa Oke. nih. Oke, sakitnya apa? Sakitnya aku suka lapar. Oh, Padahal iya. aku udah makan, tapi aku suka lupa. Oke. Bentar ya, saya ada Iya. yang ketinggalan soalnya di mobil. Oh ya, oh gitu. Sebentar ya. Ada tinggal dulu. Oh gitu. Oh Set, gitu. pas balik udah berubah. Oh gitu. Alasannya gitu. Oke, coba apa biasanya yang keluar dari kelapa pada saat metode-metode orang pintar itu kita lihat. Iya. Nih. Oke. Nih aku lihat dulu. Kalau di Kamu- ilmu merah kan nggak asal ngomong doang, itu palsu-palsuan, enggak. Mana Jadi harus lubangnya ada sih? pembuktian. Mana yang kamu lubangin sih? Sebenarnya lubangnya ada di balik ini nih. Ini udah dilem lagi. Oh. Jadi ini dicongkel pakai pisau, kebuka, terus di tengahnya tuh pakai gunting, dibolongin, masukin. terus tutup. Makanya ciri-ciri kelapa yang udah disetting pasti atasnya ada ininya. Oh. Yang dalamnya udah ada isinya tuh pasti ditutupin pakai daun. Oke. Langsung aja kita buka. Jauh. Diisi apa ini berlian ya? Ini macam-macam nih. Wih, Ini bisa buat biar kayak dukun. Oh, harus ada asap-asapnya nggak? Itu nggak ada remote-nya ya? Enggak, beda ini beda. Beda ya, oke. Kita. Set! Wah. Wah, ini jadi dibuka. tukang kelapa nih. Aduh, serem banget sih ya. Sementara pasien Nah. penasaran, aku dikirimin apa sih? Tuh. Ya Allah, transferan kek apa kek? Kok merah? Kok nyiprot ke masuk? Ya padahal udah jauh-jauh masih kena lagi. Sini. Rezeki. Nah, tuh. Kelapanya sudah berubah menjadi es kelapa merah. Iya. Udah Es manis nih, doger. manis. Hah? Nih, kalau dibuka Ada kolang kalingnya. tuh. Oh, ada kelerengnya. Ada kelereng ini kayaknya abis dimainin tuyul gitu. Jadi saya tarik. Oh gitu. Nah, ini gampang banget untuk membuktikan kalau ini kelapanya settingan adalah lihat bagian dalamnya ada lubangnya. Oh iya. Ya kan? Nih, Nih lubangnya di sebelah sini. Kelihatan gitu nggak? ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih nggak percaya nanti nih pada saat di dalamnya, iya. coba dilihat sini aku Agak lihat gelap ya? kelapanya. Oh iya, di tengahnya ada bolongnya Gelap deh. sih. Bolong di situ. Di tengahnya. Iya, yang tembus ke Bentar, situ. saya buka lagi deh. Bolong gitu. Coba Atau dibuka. gini lah, nih. Tuh, Tuh nih. bolong tuh. Tuh bolong. Nah, tapi katanya kamu percaya bahwa ada memang orang yang sakit karena sihir. Iya, betul ada.
Kalau itu kamu percaya. Percaya. Kenapa yang gini-gini kamu nggak percaya? Ya, Kita ini bahasnya berikut jelas. ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.